Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada Bapak Ibu dosen yang akan menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai fermentasi asam propionat. Saya Nabila Livia Putri, NRP 170120062 akan memulai presentasi pada kali ini. Asam propionat merupakan salah satu zat tambahan makanan. Asam propionat berasal dari fermentasi gula menggunakan bakteri Propionibacterium freudenreich. Propionibacterium adalah bakteri gram-positif, bakteri anaerob fakultatif yang sering digunakan dalam pembuatan keju Swiss dan produksi vitamin B12. Sumber karbon yang digunakan sebagai sumber energi untuk bakteri propionat hidup lebih baik menggunakan gliserol dibandingkan dengan glukosa. Dikarenakan propionat yang dihasilkan akan lebih banyak. Asam propionat sangat mudah menguap atau volatil sehingga mudah hilang ketika produk makanan melalui proses pengeringan. Asam propionat dapat berfungsi sebagai antioksidan, agen pengontrol pH, dan penguat rasa. Selain fungsi di atas, asam propionat juga digunakan untuk pengawet makanan dengan mencegah munculnya kapang dan kamir yang dapat merusak produk makanan seperti susu, keju, roti, produk berbasis buah, dan saus teremulsi. Asam propionat juga tergolong pengawet asam. Cara kerja pengawet ini dengan menurunkan pH makanan sehingga mencapai pH tertentu di mana tidak ada mikroba yang dapat hidup untuk merusak produk makanan tersebut. Sama-sama bilang dengan NRP 170120059. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pathway pengembangan asam propionat. Jalur fermentasi untuk menghasilkan asam propionat dibagi menjadi 3 pathway. Yang pertama, 1,2 propanediol adalah senyawa kimia dan dapat diproduksi dari sumber daya terbarukan dengan menggunakan mikroba. Terdapat 2 jalur untuk dapat memproduksi 1,2 propanediol, yaitu yang pertama adalah gula dioksi seperti fruktos dan ramos yang digunakan sebagai sumber karbon. Sedangkan di jalur lain, glycolytic intermediate dihidroksiacetonil fosfat digunakan untuk menghasilkan 1,2 propanediol melalui pembentukan metil glioksal. Kedua adalah akrilat pathway yang memungkinkan konversi netral ATP dari laktat menjadi propionat dengan konsumsi NADH. Dan yang ketiga, succinate pathway. Pada jalur ini, fermentasi asam propionat dilakukan oleh beberapa bakteri. Selama proses fermentasi asam propionat, gula dan laktat dapat digunakan sebagai substrat awal. Ketika gula tersedia, objek ini menggunakan jalur RT untuk menghasilkan pirufat. Pirufat dekarboksilasi menjadi oksaloasetat oleh metil koenzim A dan kemudian direduksi menjadi propionat melalui marat, fumarat, dan suksinat. Produk akhir lain dari fermentasi propionil adalah asam asetat dan karbon dioksida. Di pathway ini terdapat 2 siklus. Pertama, siklus sodium penting yang menggabungkan dekarboksilasi metil manil-CoA yang diturunkan dari suksinat menjadi propionil-CoA dengan pemampaan 2 ion natrium melintasi membran sel. Kedua, siklus Volkmann menghasilkan propionat dengan cara yang cukup mirip dengan siklus sodium pumping, kecuali langkah dekarboksilasi digantikan oleh metil manil-CoA, pirufat transboksilasi yang mentransfer gugus karboksil dari metil manil-CoA ke pirufat untuk menghasilkan propionil-CoA dengan cara yang tidak bergantung pada ATP. Halo, perkenalkan nama saya Jennifer Cornelia dengan NRP 170220005. Saya akan menjelaskan mengenai mikroorganisme yang mampu memproduksi asam propionat. Yang pertama adalah bakteri dari jenis Propionibacterium, di mana bakteri ini mampu memfermentasikan glukosa dan gliserol menjadi asam propionat dengan menghasilkan produk sampingan berupa asam suksinat, asam format, propanol, dan asam asetat. Contoh bakteri dari jenis Propionibacterium adalah Propionibacterium freudenreich, Propionibacterium jansseni, Propionibacterium coeni, dan Propionibacterium acidicrobiomici.
Yang selanjutnya adalah bakteri Xenomonas culinarium, di mana bakteri ini mampu memproduksi asam propionat menggunakan bahan karbohidrat yang tetap. Selanjutnya adalah bakteri Veillonella ascaris dan Veillonella carbula, di mana bakteri ini mampu memfermentasikan laktat dan menghasilkan asam propionat, asam laktat, dan karbon dioksida sebagai hasil akhirnya. Dan yang terakhir adalah Clostridia petronicum, di mana bakteri ini mampu memproduksi asam propionat menggunakan bahan laktat, gliserol, dan asam amino seperti alanin, serin, dan threonine. Terima kasih. Selanjutnya, saya Evelyn Darsono dengan NRP 170120063 akan menjelaskan mengenai enzim-enzim yang terlibat dalam mekanisme pembentukan asam propionat. Di antaranya, beberapa enzim yang terlibat adalah metilmalonyl-CoA mutase yang berfungsi untuk mengkatalisis konversi R-metilmalonyl-CoA dari suksinil-CoA, di mana reaksi ini melibatkan pemecahan ikatan karbon dari koenzim dengan pembentukan radikal bebas pada koenzim yang dapat ditransfer melalui residu asam amino ke substrat. Jalur asam propionat juga penting dalam jaringan syaraf, karena timbulnya tanda-tanda neurologis defisiensi vitamin B12 yang tertunda pada hewan dipengaruhi oleh suplemen makanan prekursor propionat, baik secara langsung yaitu isoleusin ataupun tidak langsung yaitu methionine. Selanjutnya adalah enzim metilmalonyl-CoA epimerase yang berfungsi untuk mengkatalisis inkonferensi dari R-metilmalonyl-CoA menjadi S-metilmalonyl-CoA dalam metabolisme propionat. Selanjutnya lagi ada enzim metilmalonyl-CoA karboksilase yang mengkatalisis pembentukan propionil-CoA dari S-metilmalonyl-CoA, di mana gen MMDA itu mengkode metilmalonyl-CoA dekarboksilase yang dapat digunakan sebagai gen biomarker untuk mendeteksi keragaman mikroba yang terlibat dalam pembentukan propionat. Yang terakhir adalah enzim propionat CoA transferase, di mana merupakan salah satu dari enzim kunci dari jalur fermentasi propionat, di mana saat menggunakan propionil-CoA sebagai substrat, enzim mengkatalisis langkah terakhir dalam jalur yang menghasilkan propionat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Eleonora Jessica, NRP 170120024. Dalam pembahasan ini, saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perubahan asam propionat. Asam propionat atau asam propanoat merupakan senyawa golongan asam karboksilat atau asam alkanoat yang dapat bereaksi untuk membentuk berbagai jenis derivatnya, misalnya senyawa amida, ester, anhidrida, dan senyawa klorida. Dalam video ini akan dibahas dua contoh reaksi yang terjadi pada senyawa asam propionat. Mekanisme pertama adalah perubahan asam propionat untuk membentuk senyawa alanin melalui reaksi Hell-Forward-Zelinsky. Dalam mekanismenya, asam propionat akan mengalami alfa halogenasi oleh molekul bromida yang dikatalis oleh fosfor tribromida. Hal ini membuat asam propionat mendapat tambahan gugus Br pada karbon alfanya sehingga akan menghasilkan senyawa asam 2-bromopropanoat. Selanjutnya, produk ini akan bereaksi kembali dalam reaksi kedua, yakni reaksi amonolisis. Asam 2-bromopropanoat akan direaksikan dengan amonia untuk membentuk campuran rasmat asam amino alanin. Dalam reaksinya, gugus Br pada asam 2-bromopropanoat akan digantikan oleh gugus amida dari amonia. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa ternyata asam propionat dapat menjadi prekursor bagi pembentukan alanin, yakni jenis asam amino yang umumnya berperan dalam menjaga keseimbangan gula darah, serta menyuplai energi bagi sistem saraf otot dan otak. Penjelasan terkait mekanisme perubahan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Felicia. Halo, perkenalkan saya Felicia Fiona dengan NRP 170120010 dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme perubahan asam propionat yang kedua. Asam propionat hasil fermentasi dapat dikonversi atau berubah menjadi beberapa senyawa baru lainnya yang memiliki banyak fungsi untuk manusia.
Salah satu contohnya adalah etil propanoat yang disintesis melalui reaksi esterifikasi Fischer. Reaksi esterifikasi sendiri adalah reaksi antara alkohol dengan asam karboksilat yang menghasilkan senyawa alkil alkanoat atau yang biasa dikenal dengan ester dengan menggunakan katalis asam. Pada reaksi ini terjadi penggantian gugus OH dari asam karboksilat dengan gugus alkoksi dari alkohol. Pada reaksi esterifikasi Fischer untuk sintesis etil propanoat, terdapat beberapa komponen yang bereaksi sesuai gambar pada slide ini. Asam propionat yang berperan sebagai asam karboksilat akan bereaksi dengan etil alkohol atau etanol yang berperan sebagai alkohol, serta dengan bantuan katalis asam sulfat akan menghasilkan senyawa etil propanoat yang merupakan senyawa ester dan juga produk sampingan berupa air. Etil propanoat sendiri merupakan senyawa yang banyak digunakan pada industri wewangian dan merupakan prekursor dari banyak barang komersial seperti agen antifunggal, agrochemicals, plastik, karet, pewarna, dan juga artificial flavors. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Vina Nurafida Aprilianti, NRP 170120066. Saya akan menjelaskan mengenai produk-produk hasil fermentasi asam propionat. Asam propionat banyak diproduksi dan difermentasi sebagai pengawet makanan demi mencegah munculnya kapang dan kamir yang merusak makanan. Contoh produk-produk makanannya yaitu yang pertama ada bakery, lalu ada keju, jelly, mayonnaise, dan juga selai. Asam propionat tergolong pengawet asam. Cara kerja pengawet ini yaitu menurunkan pH makanan sehingga sampai pada pH di mana tidak ada mikroba yang dapat hidup untuk mencemari ataupun merusak produk makanan. Selain pada makanan, asam propionat juga dapat difermentasi untuk mengawetkan minuman. Salah satu contohnya yaitu sari buah. Penggunaan asam propionat yang berlebihan akan menimbulkan efek negatif bagi tubuh. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan kadar asam propionat yang dipergunakan. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, penggunaan asam propionat dalam produk makanan yang diperbolehkan yaitu 0,32% untuk bakery atau roti panggang, lalu untuk keju sebesar 0,3% atau setara dengan 2000 mg per kilogram. Begitu pula untuk produk saus teremulsi seperti mayonnaise dan produk selai hanya diperbolehkan maksimum 2000 mg per kilogram. Sedangkan untuk produk jelly maksimum 1000 mg per kilogram. Perkenalkan, saya Yolanda Fresia dengan NRP 170120006. Selanjutnya saya akan menjabarkan sifat fungsional dan pemanfaatan asam propionat dalam berbagai bidang. Yang pertama, asam propionat yang memiliki sifat antimikroba digunakan dalam produk konstruksi dan pembersih dalam bentuk garam natrium, kalsium, atau kalium. Penggunaan asam propionat dalam agen pembersih dapat secara efektif menghambat pertumbuhan jamur dan juga mikroba seperti Listeria monocytogenes. Yang selanjutnya, dalam industri plastik, asam propionat digunakan dalam proses pembuatan tekstil, filter udara, dan berbagai komponen formulasi dalam plastik cetakan. Yang ketiga, dalam industri farmasi, propionat digunakan dalam bentuk natrium propionat yang dimanfaatkan dalam terapi hewan untuk mengobati infeksi luka dan juga sebagai komponen konjungtivis dan obat anti-rematik. Selanjutnya, dalam industri kosmetik, propionat dalam bentuk garam digunakan sebagai perfume base yang berguna untuk meningkatkan konsistensi dan umur simpan dari produk kosmetik. Yang kelima, propionat juga digunakan sebagai penambah rasa dalam bentuk citronellil dan juga geranyl propionat. Dan yang terakhir, asam propionat juga dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan emmental cheese, di mana ada kerjasama antara bakteri asam laktat yang nantinya akan mengkonversi laktosa menjadi laktat selama proses pembuatan. Kemudian dilanjutkan dengan bakteri asam propionat yang akan bekerja mengkonversi laktat menjadi asam propionat, asam asetat, dan CO2 selama proses pematangan keju tersebut. CO2 nantinya akan membentuk lubang yang disebut sebagai mata pada permukaan keju, sementara asam propionat akan berfungsi untuk memberikan rasa kacang yang unik pada keju khas Swiss tersebut.
Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.